warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Saudara-saudaraku, para pecinta-pecinta ilmu, para pecinta-pecinta ulama, terutama para pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para penggemar salat berjamaah, para pecinta-pecinta majelis zikir, majelis sholawat, majelis taklim, hadirin hadirat, calon-calon penduduk surganya Allah, surga Jannatul Na'im. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai saat ini, detik ini, di tempat ini kita masih mendapatkan nikmat yang agung, nikmat yang paling istimewa, nikmat yang tiada tara, nikmat yang luar biasa, nikmat yang termahal harganya, nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua manusia, kecuali hanya orang-orang yang dicintainya. Nikmat apa itu? Alhamdulillah alladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Iman Islam merupakan nikmat yang termahal harganya, bahkan harganya melebihi nyawa-nyawa kita. Kenapa? Hanya karena iman dan Islam manusia bisa selamat dari siksa neraka. Dan hanya karena iman dan Islam kita akan bisa membuka pintu-pintu surga. Oleh karena itu kita selalu memohon dan berusaha sekuat tenaga, serta memohon kepada Allah mudah-mudahan iman Islam yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, keluarga dan anak keturunan kita, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan kita tinggalkan dunia yang fana ini kecuali tetap dalam keadaan iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Begitu ngerinya kalau kita mendengar apa yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa akan datang suatu zaman di mana pagi-pagi manusia masih beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya kafir, paginya sorenya beriman, paginya sudah kafir. Apa yang bisa disampaikan oleh Nabi itu bukan ramalan, kabar. Kalau sudah satu zaman akan terjadi begini-begini, itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Kalau sudah beliau menyampaikan akan datang zaman bahwa pagi-pagi manusia sudah masih iman, sorenya kafir, sorenya iman, paginya kafir, itu pasti terjadi karena itu kabar dari Nabi Muhammad SAW. Hanya yang kita harap dan kita usahakan, kita mohon, itu jangan terjadi kepada saya dan saudara-saudara setelah keluarga dan anak keturunan kita. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya pada malam hari ini yang isi beliau Sayyidil Habib Jawad Muhammad Jawad bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ali bin Segaf As-Segaf, tapi beliau berhalangan, sudah berusaha untuk mencari gantinya yang tetap hadir, tapi ternyata juga tidak bisa. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan barokah dari majelis ini. Amin. Mohon maaf, Amir sudah berusaha, tapi ternyata bagaimana lagi juga. Para hadirin, menyikapi hal yang seperti itu, apa yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW, tidak ada jalan lain di zaman
zaman yang sudah tidak lagi jelas mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan, mana itu jalan menuju surga, mana itu jalan menuju neraka, semua terkabulkan ini. Tidak ada lain, kita ini di zaman-zaman seperti ini yang kita lazimi, kita jangan lupakan setiap hari hanya untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Karena mau tidak mau kita ini ngaku sudah pasti saya seorang itu punya dosa, bukan hanya punya dosa, banyak dosa, setiap saat berbuat dosa. Yang dikhawatirkan jangan-jangan ada sisa dosa yang belum kita tobati, belum diampuni oleh Allah. Ternyata nyawa sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan barokahnya majelis kita ini, kita dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Hikam, beliau memberikan nasihat begini. La yaqdumud dambu indaka azmatan. Tasudduka an husnil dhanni billah fa inna an arafa rabbahu fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi damba. Apa artinya? Jangan sampai dosa yang tampak besar bagimu itu menghalangi kamu untuk selalu berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna man arafa rabbahu, karena siapa yang mengenal Tuhannya yaitu Allah, niscaya apa? Sesungguhnya akan memandang dosanya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa maksudnya saudara-saudara? Tidak ada alasan manusia ini sebenarnya tatkala mereka ini enggan untuk bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya, karena dengan alasan tidak menyegerakan dirinya untuk tobat. Mas ditunda besok pagi, ditunda besok lusa, ditunda tahun depan, ditunda dan seterusnya. Itu tidak ada alasan. Dengan alasan biasanya, dosaku terlalu banyak, dosaku terlalu besar. Tapi sebenarnya saudara-saudara, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, mungkin besarnya dengan seperti gunung-gunung yang ada di dunia, banyaknya dosa sebanyak butiran-butiran pasir yang ada di lautan. Kalau seandainya kita ini mengenal siapa Tuhan kita Allah sebenarnya, maka dosa yang sebesar yang sebanyak itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemurahan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Sebesar apapun dosa manusia, sebanyak apapun dosa manusia, jika mau bertobat, itu harus punya keyakinan pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada alasan manusia untuk menunda tobatnya. Dikhawatirkan ditunda, belum tobat, ternyata nyawa sudah diambil oleh Allah. Na'udzubillah. Inilah. Akan tapi juga jangan diremehkan. Karena apa? Karena karunia Allah itu kan besar. Innallaha ghafurur rahim. Karena Allah itu kan Maha Pengampun, sebesar apapun, sebanyak apapun dosanya. Akhirnya asik masih berbuat maksiat dan dosa. Itu tidak ada alasan seperti itu, tidak ada hubungannya dengan apa yang disampaikan Ibnu Athaillah As-Sakandari itu. Karena beliau dalam nasihat berikutnya mengatakan la saghirata idza qabalaka adluhu wala kabiratan idza wajhaka fadluhu. Apa artinya? Tidak ada dosa kecil bila dihadapkan dengan keadilan Allah, dan tidak
tidak ada dosa yang disebut dengan dosa besar jika dihadapkan dengan anugerah dan karunia Allah. Artinya apa? Sekecil apapun dosa, kalau belum ditobati sehingga kita ini mati, tidak sudah cukup bagi Allah untuk merebus, memanggang, menyetrika manusia ini di dalam neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah, naudzubillah min. Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari situ. Sekecil apapun, jangan diremehkan. Kalau belum itu diampuni oleh Allah, cukup menjadi alasan Allah untuk melemparkan hambanya ke dalam neraka. Kalau melanggar keadilan Allah, makanya jangan kita ini sedikit-sedikit mana keadilanmu ya Allah. Kalau Allah menunjukkan keadilannya, maka tidak ada apa, hanya satu tempat di neraka manusia ini. Kalau dibandingkan dengan apa yang sudah dianugerahkan kepada Allah kepada kita, akan tapi saudara-saudara, dan tidak ada dosa besar, sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa, tidak ada apa-apanya jikalau diukur dengan kemurahan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sebesar sebanyak apapun manusia ini kalau berbuat dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala mereka mau bertobat kepada Allah. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahkan Nabi SAW bersabda, "Lau anaktum hatta tablughu khotoyakum ananas samai, thumma tubtum lataballahu alaikum." Nabi yang ngomong, berarti apa yang sudah sampaikan oleh Nabi pasti dari Allah. Apa kata Nabi? Beliau bersabda, "Lau anaktum hatta tablughu khotoyakum." Seandainya dosa-dosa kalian dan kesalahan-kesalahan kalian ini sehingga ananas samai sampai saking banyaknya memenuhi langit dan bumi, tsumma tubtum, kok kalian ini mau benar-benar bertobat kepada Allah, lataba alaikum, niscaya kalian tobat kalian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita golongan orang yang bertobat kepada Allah dan tobat yang menjadi tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang bolak-balik saya sampaikan di dalam beberapa kesempatan di majelis, supaya apa? Tidak ada alasan manusia ini menunda tobat. Takutlah kita ini karena manusia tidak tahu, mati tidak mesti tua. Allah mencabut nyawa manusia tidak mesti dalam keadaan sakit. Takutlah jangan-jangan dalam keadaan masih punya dosa, ternyata kita belum bertobat, diambil oleh Allah. Mudah-mudahan ya, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana? Sebagaimana sering saya sampaikan dalam hal ini, la'allaka tadhkuru Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu kana syafiran fa bainama ya'ti jariyatan khalilatan lahu qad sami'aha in sam'aha qad ashiqaha id sami'aha taqulu alam yakni lil ladina amanu an takhsha'a qulubahum li dzikrillah al-ayat. Bagaimana sebenarnya kita ini ingat dengan sebuah kisah nyata yang dialami seorang ulama besar bernama Fudail bin Iyad. Dan ini tertulis dalam kitab-kitab tasawuf Sayyidina Fudail bin Iyad ini. Gimana? Karena syafiran Fudail bin Iyad ini dahulunya adalah seorang perampok. Bukan hanya perampok, riwayat menyebutkan bahkan pimpinannya perampok, sehingga perampok-perampok yang ada di daerah itu semua ada di bawahnya. Takut dengan namanya Fudail bin Iyad ini. Ya namanya perampok
Fudail bin Iyad ini, seorang raja atau pimpinannya perampok ini, mendatangi satu saat ingin mendatangi orang yang dicintai, kekasihnya. Ya nggak tahu namanya perampok. Pokoknya orang disenangi ya sudah harus berhasil. Nggak tahu itu istrinya orang atau yang penting sudah ada. Gila disebutkan seorang perempuan yang cantik, yang disenangi, yang diincar oleh Fudail bin Iyad ini adalah seorang pembantu rumah tangga dari orang lain. Kemudian untuk memenuhi niatnya ini, ya biasa sudah. Akhirnya Fudail bin Iyad ini naik di atap rumah. Mau, ya namanya rampok, masa lewat lawang, lewat atap rumah. Bedel genteng, digergaji rem kalau bahasa kita mungkin ya. Dan tepat ternyata pas di kamarnya anak perempuan yang mau diincar itu. Ya mungkin saja, ya namanya perampok akan diperkosa dan seterusnya. Dan merampok saja mungkin saja juga pembunuh dan seterusnya. Memang sudah pekerjaannya seperti itu. Terkala apa? Ternyata terkala dia ini sedang mengincar seorang perempuan yang mau diperkosa ini. Ternyata apa? Begitu dibuka genteng dari atas, ternyata sang perempuan ini sedang membaca Al-Quran. Itulah namanya hidayah. Ternyata apa? Dan yang dibaca ini adalah salah satu ayat Al-Quran. Apa isinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Al-ayat aja. Belumkah waktunya? Kapan waktunya orang-orang yang beriman ini hati mereka ini khusyuk, takut kepada Allah? Kapan waktunya? Seakan-akan Allah bertanya seperti itu. Fudail bin Iyad mendengar dengan jelas ayat ini, langsung serentak mulutnya mengucapkan kalimat yang tidak diduga-duga, menjerit sambil gemetar. Kapan waktunya orang-orang yang beriman kepada Allah ini hati mereka takut kepada Allah? Kapan waktunya? Dijawab langsung dengan teriakan di atas genteng, Pak. Ya Rabb, Qur'an. Ya Allah, sekarang saya takut kepadamu, ya Allah. Sekarang ini saya takut kepadamu, ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saat itu juga dijawab seperti itu. Ya Rabb, Qur'an, sekarang ini waktunya sudah. Fakharaja wa taba ila Allah. Lalu Fudail bin Iyad mengurungkan niatnya lalu pulang sudah. Tidak jadi sudah. Dengan perjujuran air mata dan dengan keringat dingin dan dengan penuh dengan badan yang gemetar mungkin ya. Wa taba ila Allah. Kemudian mereka tobat kepada Allah. Summa ata Makkah fata'allama biha. Lalu untuk mewujudkan niatnya bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, ditinggalkan daerahnya yang tempatnya dia merampok ini, dia berjalan menuju Makkahul Mukarramah wa ta'allama biha, dan di sana belajar ilmu agama. Makanya di antara orang ini kalau tobat, mau tobatnya segera diterima terwujud, sering duduk-duduk di majelis ilmu untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang istiqomah ya. Fata'allama biha, di Mekah lalu belajar ya dengan ulama-ulama besar. Singkat cerita, bukan hanya itu, hatta soro aliman zahidan, sehingga menjadi dari sekian puluh tahun berada di Mekah hanya untuk belajar dan benar-benar bertobat, menjadi orang yang alim, zahidan, zuhud, taqiyan, takut kepada Allah, benar-benar mentakut, bahkan imaman, menjadi imamnya orang-orang yang ada di Mekah, menjadi imamnya orang. Padahal tadinya seorang perampok sudah tidak enak iwani. Bukan hanya itu, setelah mereka menjadi orang alim, zuhud, takut kepada
apa yang tidak diduga-duga. Apa? Wa akhadha anhu Sufyan Ats-Tsauri, mengambil ilmu dari Fudail bin Iyad, termasuk Sufyan Ats-Tsauri adalah tokoh ulama tasawuf yang kitabnya banyak dibaca di pesantren-pesantren. Bayangkan, Sufyan Ats-Tsauri muridnya Fudail bin Iyad. Di antaranya apa? Hatta sama Sufyan Ats-Tsauri wa Sufyan bin Uyainah, kemudian wa Yahya Al-Qattan, kemudian apa yang mengejutkan lagi, termasuk wakila Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah belajar kepada dia, mengambil sanad hadis dari Sayyidina Fudail bin Iyad. Tidakkah ini sebuah contoh yang cukup nyata? Lalu apa yang menyebabkan kita mau menunda-nunda tobat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Seorang yang tadinya ini sejarahnya ini sudah kayak begitu, melanglang buana di maksiat, dosa, perampok, membunuh dan sebagainya, karena sungguh-sungguh dia bertobat kepada Allah, hanya hidayah Allah melalui mendengarkan ayat Al-Quran. Yang jadi pertanyaan, apakah telinga kita tidak pernah mendengarkan ayat Al-Quran? Apakah telinga kita tidak pernah mendengarkan nasihat? Lalu seandainya ditanya, kapan hati kita ini segera khusyuk dan sungguh-sungguh kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang tahu jawabannya hanya kita sendiri. Mudah-mudahan kita jadikan orang yang selalu bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara, dan banyak cerita. Sehingga apa? Sebenarnya Allah telah menjanjikan begitu banyak di dalam ayat-ayatnya bagi orang-orang yang mau bertobat. Di antara Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hamba, yang dimaksudnya adalah orang yang beriman, alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang selalu melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya orang-orang yang selalu berbuat maksiat dosa, yang hidupnya hanya untuk maksiat dan dosa. Apa kata Allah? Beliau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Artinya apa? Jika manusia yang bertobat, sungguh semua dosa yang banyaknya seperti apapun, besarnya kayak apapun, akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah di dalam Al-Quran. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semuanya, tidak tersisa asal kita mau bertobat. Jangan merasa kita tidak punya dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Lalu ayat itu terusannya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada jalan, kepada Tuhan kalian, wa aslimu lah, dan berserah diri min qabli an ya'tiyakumul adab, sebelum datangnya sebuah siksa. Artinya segera kita ini kembali kepada Allah dengan bertobat, dengan menanamkan kebaikan, amal soleh dan ibadah, sebelum datangnya adab yang tidak bisa kita bayangkan sakitnya, pedihnya, mengerikannya, yaitu neraka. Karena kalau sudah mati, sudah ada di neraka, kemudian mereka sudah tidak bisa ditolong lagi. Lalu kita akan menunggu apa lagi? Banyak lagi ayat-ayat tentang masalah yang menggembirakan bagi manusia, khususnya bagi saya dan saudara-saudara yang berlumuran dengan noda dan dosa ini, jika mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah dalam ayatnya yang panjang disebutkan dalam potongan ayat, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan, kecuali orang-orang yang mau bertobat, orang yang beriman. Sampai bertobat artinya syaratnya iman. Kemudian bukan hanya bertobat, setelah bertobat wa amila amalan sholihan, menanamkan kebaikan, amal soleh, wa ulaika yubaddilu
diiringi dengan amal soleh di dalam tobatnya ini, semangat melakukan kebaikan, amal soleh dan ibadahnya. Apa kata Allah? Semua kejelekan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang apa murahnya Allah ini? Yang pernah berbuat maksiat dosa itu karena tobat dan sungguh-sungguh diikuti dengan kebaikan, amal soleh dan ibadah, maka dosa-dosa yang kejelekan yang pernah kita lakukan diganti, dihapus, diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kurang apa? Maka dari itu tidak ada alasan manusia ini untuk tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jadi masalah. Kadang-kadang kita ini ingin bertobat, tapi kok tidak sampai-sampai. Pengen saya ditobat, tapi ternyata kok kumat lagi. Kok pengen saya ditobat, kok kumat lagi. Nah, ada ulama memberikan kesimpulan resep. Orang kok ingin berbuat baik sebenarnya, tapi ternyata kok tidak kesampaian. Saya kepengen istiqomah, sholat berjamaah seperti ada saya, tapi kok ada saja halangan, kendala ini, sibuk itu. Kepengen saya hadir di majelis-majelis pengajian, sehingga satu langkah atau sebelum melangkah hadir di majelis pengajian, kata Nabi janjinya, ghufira lahu qabla an yakhtuwa, semua dosanya diampuni oleh Allah. Belum datang Pak di tempat pengajian, baru melangkah, sebelum melangkah bahkan dosanya sudah diampuni oleh Allah. Tapi kok kita ini mau berangkat pengajian, kok ada saja halangan. Ingin merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, ini kok berat. Tapi kepingin, kalau tidak kepingin tidak usah diomongkan. Kepingin mau buat baik, kepingin mau tobat sungguh-sungguh, kepingin kita ini matinya husnul khotimah. Sisa-sisa umur kita habiskan untuk sholat berjamaah, untuk majelis pengajian, baca Quran, kok nggak bisa ya? Nah, ini ada resep dari para alim ulama. Mudah-mudahan resep ini akan bisa kita mampu melaksanakan dan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Idza asra 'alaika qiyadu nafsika wa muhawalatu amrik fa akthir lajja'a war raja'a ila Allah ta'ala muqinan annahu al-malaku li salahi sya'nik wa taufiqika wa hidayatika. Apa? Jikalau kalian tidak asurat alaika qiyadu nafsi, jikalau kalian ini merasa kesulitan ingin merubah dirimu dari sesuatu yang tidak baik menjadi yang lebih baik, dari yang biasa gemar berbuat maksiat dan dosa menjadi senang berbuat senang giat melaksanakan kebaikan, amal soleh dan ibadah. Dari yang tadinya malas untuk melaksanakan amal soleh ibadah menjadi senang berbuat amal soleh dan ibadah. Kok kesulitan? Tidak asura alaika qiyadu nafsi. Jikalau kalian ini merasa kesulitan dirimu, ingin merubah dirimu menjadi sesuatu yang baik, menanamkan kebaikan, amal soleh, kok sulit. Wa muhawalatu amrik, artinya juga ingin merubah urusan-urusanmu dari yang tadinya umpamanya kerja saya ini jelas mengandung riba, kerja saya ini mengandung haram. Tapi kalau saya tidak kerja ini nanti makan apa? Pikiran ini. Tapi padahal kepengen pindah dari pekerjaan itu, kok tidak bisa? Saya ini kepengen tidak melaksanakan perbuatan maksiat dan dosa, tapi masalah ini ingin berubah ini sulit. Maka apa? Yang pertama, fa'akthir lajja'a warraja'a ila Allah ta'ala mungkinan. Yang pertama, perbanyaklah kalian ini kembali ke jalan Allah dengan penuh harap dan penuh keyakinan bahwa kita suatu saat akan dijadikan oleh orang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya
tobat lagi Pak. Besoknya dosa lagi, tobat lagi Pak. Terus nggak akan ada jenuh-jenuhnya Pak. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulang kali sampeyan kan boten. Anak iki kuwi wis sampe anaknya sendiri. Saiki njaluk iki diwai. Sesuk njaluk maneh, mulai rada disentak. Ya ini wis ngono. Kemarin kan sudah, iya Pak. Lo 3 hari berikutnya minta lagi. Lah, apa ya apa sih? Tidak dikasih tidak Pak. Tapi lain dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali kalian berbuat maksiat dosa, berapa kali pula kalian segera bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan bisa merubah kita nanti. Dan penuh arah kita ini ada keyakinan bahwa kita akan segera dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai suudzon kata tadi itu. Jangan kalian melihat dosamu yang besar itu menyebabkan kalian punya prasangka bahwa Allah tidak akan mengampuni. Jangan. Berarti kalian tidak kenal dengan Tuhannya, yaitu Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari tadi. Penuh harap. Terus lagi, tobat lagi, sholat lagi, berjamaah terus. Itu akan dirubah. Penuh keyakinan. Itu yang pertama. Karena apa saudara-saudara? Annahul malaku li salahi sya'ni. Karena Allah lah yang bisa berhak merubah daripada segala macam perbuatan manusia. Itu harus punya keyakinan. Kalau tidak Allah yang merubah tidak bisa. Tapi dengan usaha kita semangat untuk berubah dan bertobat kepada Allah. Jangan hanya ingin saya ingin jamaah, ingin, tapi tidak sungguh-sungguh. Itu namanya menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Dicoba terus. Kemudian apa? Kemudian yang nomor 2 saudara-saudara. Kalau kita ingin berubah, tapi ternyata kok sulit saja. Yang nomor 2 ini resepnya walzam sohbatas sholihin wa mahabbatahum ma'adab. Kalau kita ingin berubah menjadi yang baik dan tidak baik menjadi baik, dari penuh dengan resah, gelisah, gundah gulana. Karena yang menyebabkan sumpah, resah, gelisah, gundah gulana itu apa? Karena banyaknya dosa yang belum diampuni oleh Allah. Kalau kita ingin berubah jadi orang yang diampuni dosanya sehingga diberi as-sakinah was-sa'adah, ketenangan dan kebahagiaan. Apa? Yang nomor 2, di samping tadi itu berharap, memohon sungguh-sungguh pada Allah, walzam suhbatas sholihin, melazimi terus-menerus akrab dengan orang-orang yang soleh, wa mahabbatahum ma'adab, dan mencintai orang-orang soleh mereka ini dengan penuh tata krama. Ini resep. Jangan sampai di dunia ini kita ini tidak kenal, tidak akrab, dan tidak mencintai orang-orang soleh. Nah, ini penting ini Pak. Karena apa? Sebesar sehebat apapun ibadahnya, atau sepas-pasan apapun ibadah kita di dunia ini, ujung-ujungnya kita ini pasti akan dikumpulkan dengan siapa yang kita cintai, siapa yang kita akrabi besok di akhirat. Itu sudah. Sehingga seorang ulama besar yang beberapa kali alhamdulillah hadir di sini, Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mudhar, Syekh Mudhar Ta'lim, itu mengatakan, kalau Anda orang ibadah selama 70 tahun bainal maqam wal maqam, ibadahnya ini antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, multazam ini kan doa pasti dikabulkan di sana. Apalagi tobat. 70 tahun tidak mikir dunia, Pak, sampai mati dalam keadaan sholat. Tetap mereka dia ini di akhirat akan dikumpulkan siapa yang dicintai di dalam hatinya. Inilah. Makanya jangan sampai begitu dia gampang sebenarnya ukurannya. Kita ini sebenarnya besok di akhirat ini kumpul sama tempatnya di mana oleh Allah.
cintai di dunia, yang kita akrabi di dunia ini siapa? Yaitu koncone awake dhewe besok nang akhirat. Kita memang mengejar untuk orang-orang soleh, ibadahnya beliau-beliau sulit Pak. Umpama saya suruh menirukan ibadahnya abah saya. Sebagian murid ngomong sama saya, Ahmad Gus, bahwasanya abah sampeyan ini murid yang dekat dengan beliau. Setiap hari khatam Al-Quran. Tahu sendiri kalau orang Cirisari, kalau subuh pasti pulangnya sudah keluar matahari agak terang, semua tahu sudah. Itu dilazimi sampai beliau wafat. Dan bisa, tapi hanya mencintai itulah yang akan bisa menyebabkan kita akan kumpul di sana bersama mereka orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah. Inilah hanya modal. Makanya alhamdulillah kita ini diberi samu oleh Allah anugerah berupa cinta. Makanya saudara-saudara, ini penting saudara-saudara. Lihat saja begitu juga orang. Lihat orang yang sudah tidak karu-karuan itu, jangan dilihat perbuatannya apa, konconya siapa itu. Pasti. Karena agama seseorang itu tergantung daripada konconya. Akrabannya siapa. Kadang kita ini, Masya Allah, saya sungkan kalau mau akrab. Jangan. Atau koncoan dengan orang yang punya konco orang soleh, nanti pasti akan didekatkan. Caranya seperti itu. Balasannya itu tadi berat. Waduh, saya sungkan kalau jangan. Ini sehingga apa sering saya sampaikan sampai di dalam salah satu rukun bacaan di dalam sholat ada kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ini ada sebuah implisit di sana, tersirat di sana. Kita tidak boleh pisah di dunia ini dengan orang soleh. Kalau pisah di dunia, pasti juga pisah di akhirat. Ini. Ingat saudara-saudara, saya mendapatkan ilmu kemarin atau tadi malam Rabu itu. Beliau Habib Husain bin Ali bin Akil. Ya sebenarnya sering sudah kita baca ayat ini. Bayangkan di dalam surat Kahfi itu disebutkan 3 kali. Saya kuluna salah satu rabi'uhum. Ya udah usah diceritakan, sering ya kalau malam Ahad kita ngaji di sini sudah banyak cerita tentang Ashabul Kahfi. Karena ada khilaf pendapat di situ yang mengatakan bahwa Ashabul Kahfi itu 3. Sehingga rabi'uhum kalbuhum yang keempat adalah anjingnya Asyur. Anjing disebut oleh Allah di dalam Al-Quran bersama dengan orang soleh. Kemudian yang kedua, wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rabnam bil ghaib. Sebagian pendapat Ashabul Kahfi itu orangnya 4, tapi yang 5 adalah anjingnya, dan yang ketiga adalah 7 dan seterusnya. 7 yang 8 adalah anjingnya dan seterusnya. Kok sampai anjing disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, Pak? Padahal anjing ini, kalau beliau tadi bilang, saya nirukan saja. Padahal anjing ini adalah hewan yang sangat kotor. Menurut syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW, bukan najis biasa, najasah muhalladah, najis yang berat. Begitu mulianya anjing disebut di dalam Al-Quran bersama orang yang soleh. Kalau Ashabul Kahfi masuk ke dalam surga, itu sudah tidak heran. Karena mempertahankan tauhid yang satu negara pada saat itu kafir. Tapi begitu sehingga dikejar-kejar, anjingnya diikut. Sehingga anjing inilah salah satu anjing, satu-satunya anjing yang bisa masuk surganya Allah, surga jalan bersama Ashabul Kahfi. Loh, anjing Pak, membela khidmat bersama, mencintai orang soleh masuk surga. Loh, bagaimana? Nah, bagaimana saya sama sampean? Apakah saya sama sampean itu kira-kira lebih mulia anjing?
ini iman sendiri, lainnya harus kafir, kok ini masih mempertahankan tauhid iman. Akhirnya jumpa dengan seorang penggembala tanya, mana gua, ditunjukkan di sana. Loh, penggembala ini punya anjing. Di saat Ashabul Kahfi bertatap muka, ngomong tanya dengan penggembala di mana letaknya gua itu, anjing ini melihat menatap wajahnya Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi menatap wajahnya anjing. Di saat itulah anjing jatuh cinta kepada Ashabul Kahfi sehingga tidak mau lagi ikut kepada penggembala, dihalau tetap ikut Ashabul Kahfi sampai mati bersama Ashabul Kahfi. Bagaimana setelah anjing kotor, najasah, mughalladzah itu bisa masuk surga dan disebut di dalam Al-Quran 3 kali oleh Allah anjing. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu apakah kita tetap akan bersahabat, berteman, akrab dengan mereka yang tidak sholat, mereka yang tidak mau pengajian, mereka yang tidak mau dzikir, mereka yang tidak mau baca Al-Quran, mereka yang jauh dari orang soleh? Lalu akan kita pertahankan seperti itu? Mudah-mudahan kita selalu didekatkan dengan orang-orang yang soleh. Maka ini penting, suhbatus sholihin wa mahabbatuhum ma'al adab, mencintai akrab dengan orang soleh, tapi ma'adab dengan sopan santun. Sebab orang itu kalau sudah diakrabi biasanya lama. Makanya di sini syaratnya ma'adab. Banyak syaratnya, diantaranya saya lihat di kitab-kitab itu kalau sudah ada syaratnya orang itu bertobat, tanda-tanda orang tobatnya diterima, apa diantaranya? Suhbatus sholihin, mereka bersahabat dengan orang soleh. Ada tanda-tanda orang hatinya ini kacau balau, gelap gulita sudah. Kok kepingin mereka ini bersih? Bagaimana caranya? Caranya 1, 2, 3. Di antara yang beberapa ini ada suhbatus sholihin, bersahabat dengan orang soleh, dan banyak lagi. Maka dari itu, jangan sampai kita ini pisah dengan orang-orang soleh. Jangan. Karena apa? Tempat kita juga akan pisah. Mungkin ibadahnya tidak bisa nututi mereka, tidak bisa. Awake dhewe isone wis koyo ngene iki, tapi cintailah, tuntun hati ini untuk mencintai dan akrab dengan mereka. Inilah nomor 2. Pertama itu tadi, berharap tobat terus sudah kalau ingin berubah. Yang kedua, akrabi dengan orang-orang soleh, hadir di majelis-majelisnya. Yang nomor 3 yaitu wa akhtiris sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu obat kita untuk berubah menjadi baik. Diam-diam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, itu yang paling baik. Atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat itu banyak. Karena apa? Nabi sendiri yang berjanji, man asyraf alaihi hajat. Apabila kalian merasa kesulitan untuk mencapai hajatnya, cita-citanya selalu gagal terus, apa? Fa'aktir as-sholata alayya, perbanyak baca sholawat kepadaku. Itu resep dari Kanjeng Nabi. Kok tidak dipakai? Mudah-mudahan sholawat kita tadi menjadi sholawat yang diterima. Fa'inna sholata alayya taksibul humum wal kurub, karena bersolawat kepadaku itu akan bisa menghilangkan kesusahan, akan bisa menghilangkan keresahan, dan akan bisa menghilangkan kesumpahan. Kata Nabi, janjinya Nabi, waktu sirul arza, bersolawat kepadaku akan menyebabkan banyaknya dan menyebabkan banyak datang rezeki. Watakdi hajat, dan akan bisa menyebabkan terkabulnya hajat. Muhammad. Ingin berubah menjadi orang yang baik, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping tadi itu berharap terus tobat, dan berharap bahwa tobat kita diterima. Kemudian akrabi dengan orang-orang soleh, hadir di majelis-majelisnya. Di sini tidak kurang majelis, Pak. Malam Ahad ada tafsir Al-Quran. Kemudian malam Ahad pagi ada Ahad subuh. Kemudian
wasallam. Kemudian yang nomor 4, wa akfirus shadaqata in kunta ma'a ahliha. Kok tetap baik? Artinya apa? Nggak mau berubah, cobalah dengan istiqomah di dalam bersedekah. Kalau kita memang punya harta kelebihan dalam sedekah, saya ingin berubah ya Allah dengan sedekah. Saya ingin berubah yang lebih baik ya Allah dengan sedekah. Saya ingin berubah bahkan mensedekahi anak supaya anak ini menjadi orang baik, itu sangat baik. Sedekah. Karena dalilnya sedekah itu sangat banyak, dan itulah 4 hal itulah mari kita gigit dengan gigi geraham kita agar kita ini hidup di dunia menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokahnya sholat berjamaah, barokahnya kita bersolawat kepada Nabi, barokahnya kita mendengarkan pengajian, barokahnya kita iktikaf di rumah Allah ini. Mudah-mudahan kita, keluarga dan anak keturunan kita dikuatkan iman dan Islamnya, diterima jadikan orang yang ahli tobat, dan tobatnya menjadi tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, kuat ibadah, anak keturunan kita jadikan sholihin sholihat, bisa menyenangkan, membahagiakan kedua orang tuanya, bisa menjadi kebanggaan masyarakatnya, digampangkan segala macam urusannya, disukseskan cita-citanya. Sewaktu-waktu mati mudah-mudahan kita jadikan mati husnul khotimah. Ada yang ketinggalan keterangan itu, kalau ternyata sudah 4 hal dilakoni, kok nggak berubah, pasti menjelang mati akan dirubah oleh Allah menjadi orang yang husnul khotimah. Allahumma aftah alaina futuhan arifin, Allahumma aftah alaina futuhan arifin, Allahumma aftah alaina futuhan arifin, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa 'afatan daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi biha lana al-arzaq wa tuhasib biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf hadir bisa hadir terpaksa saya yang yatim walaupun jauh dan sama dengan beliau, tapi mudah-mudahan kita dapat barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.